Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan tentang hasil laporan progres proyek akhir database yang bertemakan tentang sistem informasi laundry, di mana kelompok A yang beranggotakan 1. Rian Saputra Dangga dengan NIM 4111419028, 2. Ahmad Farizi dengan NIM 4111419044. Kemudian yang ketiga ada Wulan Kurnia Nugraheni dengan NIM 4111419055. Yang pertama ada pengenalan database. Definisi data. Data adalah fakta mengenai suatu objek atau kejadian di mana fakta ini harus dapat dicatat dan disimpan. Kemudian pengertian DBMS atau Database Management System. Database Management System yakni perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database. Secara fungsi, Database Management System mempunyai fasilitas mengintegrasikan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Selanjutnya ada komponen DBMS. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software beserta utility-nya, yang ketiga ada prosedur, yang keempat ada data, dan yang kelima ada user. Tujuan dan fungsi DBMS. Tujuan DBMS: 1. Bisa dipakai atau digunakan secara bersama. 2. Kecepatan serta kemudahan ketika mengakses data. Yang ketiga, menghemat ruang penyimpanan data. Dan yang keempat, dapat menjaga keamanan data. Yang kelima, menangani data dalam jumlah yang banyak atau besar. Kemudian fungsi DBMS: 1. Data definition. 2. Data manipulation. 3. Data security dan integrity. 4. Data recovery dan concurrency. 5. Data dictionary. Dan yang keenam adalah performance. Selanjutnya, manfaat Database Management System atau DBSM. A. Supaya basis data dalam jaringan perusahaan dapat digunakan secara bersamaan. B. Supaya proses akses data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. C. Digunakan untuk menghemat ruang penyimpanan data. D. Dapat membantu menjaga keamanan data-data penting. E. Dapat digunakan untuk mencegah dan menghilangkan hasil duplikasi maupun inkonsistensi data. Dan terakhir, dapat digunakan untuk menangani data-data dalam jumlah yang sangat besar. F. Macam-macam DBMS. 1. Microsoft Access. 2. Oracle. 3. PostgreSQL. 4. Microsoft SQL Server. 5. Firebird. 6. Clipper. 7. IBM DB2. 8. Visual Pro. B. Perancangan database sistem informasi laundry. A. Analisis kasus. Skar Laundry adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa usaha pencucian yang melayani cucian berupa pakaian dan selimut. Prosesnya, pelanggan memberikan barang cucian kepada pegawai laundry. Lalu pegawai melihat dan mengecek barang cuciannya. Pegawai akan memberikan informasi dan pertanyaan kepada pelanggan. Pegawai memproses dan mencatat barang cucian pelanggan, lalu pegawai akan memberikan nota laundry kepada pelanggan. B. Enterprise. Data pegawai, data pelanggan, data cucian, dan terakhir data transaksi. Entitasnya ada pegawai, pelanggan, cucian, dan transaksi. Lalu D. Atribut atau field. Pertama, entity pegawai, yaitu nama underscore pegawai, nomor telepon underscore pegawai. Kedua, entity pelanggan, yaitu ada ID underscore pelanggan, nama underscore pelanggan, nomor telepon underscore pelanggan, dan alamat underscore pelanggan.
Ketiga, entity cucian. Ada nama underscore barang, berat underscore cucian, jenis underscore laundry, harga underscore per kilogram, harga underscore total. Dan terakhir ada entity transaksi, yaitu ID underscore pelanggan, nama underscore pegawai, nama underscore pelanggan, nomor telepon underscore pelanggan, alamat underscore pelanggan, tanggal underscore masuk, tanggal underscore selesai, nama underscore barang, berat underscore cucian, jenis underscore laundry, harga underscore per kilogram, dan yang terakhir ada harga underscore total. Tabel enterprise. Field yang terdapat dalam entitas pegawai, yaitu pegawai, nama underscore pegawai, dan nomor telepon underscore pegawai. Kedua, field yang terdapat dalam entitas pelanggan, yakni pelanggan, ada ID underscore pelanggan, nama underscore pelanggan, nomor telepon underscore pelanggan, dan alamat underscore pelanggan. Ketiga, field yang terdapat dalam entitas cucian. Cucian, nama underscore barang, berat underscore cucian, jenis underscore laundry, harga underscore per kilogram, harga underscore total. Terakhir, field yang terdapat dalam entitas transaksi. Transaksi, ID underscore pelanggan, nama underscore pegawai, nama underscore pelanggan, alamat underscore pelanggan, tanggal underscore masuk, tanggal underscore selesai, nama underscore barang, berat underscore cucian, jenis underscore laundry, harga underscore per kilogram, dan harga underscore total. Berikutnya, saya Wulan Kurnia Nugraheni akan menjelaskan progres data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau DFD merupakan gambaran keseluruhan kerja sistem secara garis besar. Yang pertama, simbol persegi, nama, terminator, keterangan, kesatuan di luar sistem atau external entity yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa orang, organisasi, atau sistem lain. Yang kedua, simbol tanda panah, nama, aliran data, keterangan. Aliran data merupakan perpindahan data dari satu titik ke titik yang lain. Yang ketiga, simbol lingkaran, nama, proses, keterangan. Proses biasanya selalu menunjukkan suatu perubahan data dan terjadinya proses transformasi data. Yang keempat, simbol garis 2, nama, data store, keterangan. Penyimpanan data atau data store diberi nama dengan kata benda sesuai dengan data yang disimpan di dalamnya. Pada data flow diagram sistem informasi laundry ini terdapat 4 entitas. Yang pertama, pegawai, yang kedua, pelanggan, yang ketiga, cucian, dan yang keempat, transaksi. Di mana pegawai mempunyai 3 data flow, yaitu data pegawai menuju sistem dan data pelanggan, data cucian yang merupakan output dari sistem. Yang kedua, pelanggan mempunyai 3 data flow, yaitu data pelanggan, data cucian yang menuju ke sistem, dan data transaksi yang merupakan output dari sistem. Yang ketiga, transaksi mempunyai 4 data flow, yaitu data transaksi menuju ke sistem, dan data pelanggan, data cucian, data pegawai yang merupakan output dari sistem. Dan yang keempat, terakhir, data cucian mempunyai 1 data flow, yaitu data cucian yang menuju ke sistem. Selanjutnya akan dijelaskan tentang Entity Relational Diagram atau ERD. Entity Relational Diagram atau ERD adalah model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan data atau file data
Berikut ini beberapa simbol yang digunakan pada pembuatan ERD. Yang pertama, ada entitas yang disimbolkan dengan persegi panjang yang berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Kemudian ada relasi yang disimbolkan dengan belah ketupat. Simbol ini berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Kemudian ada atribut yang dilambangkan dengan elips, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut. Kemudian ada alur yang disimbolkan dengan garis lurus yang memiliki fungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan entitas dengan relasi. Berikut ini akan dijelaskan ERD pada sistem laundry. Pada sistem informasi laundry, ada 4 entitas yang saling relasi atau berhubungan, yaitu ada pelanggan, pegawai, cucian, dan transaksi. Yang pertama, hubungan antara pelanggan dengan pegawai. Hubungan antara pelanggan dan pegawai yaitu pelanggan menyetor ke pegawai, dalam hal ini yaitu cucian. Kemudian relasi antara pelanggan dan pegawai yaitu many to one, dengan batas minimalnya adalah 0, yang berarti banyak pelanggan dapat ditangani oleh satu pegawai. Begitu pula sebaliknya, satu pegawai dapat menangani banyak pelanggan. Batas minimal 0 artinya ada kalanya pelanggan tersebut sedang tidak ada atau kosong. Pada entitas pelanggan memiliki 4 atribut, yaitu nama pelanggan, ID pelanggan, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan. Kemudian pada entitas pegawai terdapat 2 atribut, yaitu nama pegawai dan nomor telepon pegawai. Selanjutnya yang kedua yaitu hubungan antara pelanggan dengan cucian. Hubungan antara pelanggan dan cucian yaitu pelanggan mempunyai cucian. Relasi antara keduanya yaitu one to many, yang artinya satu pelanggan dapat memiliki banyak cucian, atau sebaliknya beberapa cucian dapat dimiliki oleh satu pelanggan dengan batas minimalnya adalah 1, yang artinya satu cucian hanya dapat dimiliki oleh satu pelanggan. Kemudian pada entitas cucian terdapat 5 atribut, yaitu nama barang, berat cucian, jenis laundry, harga per kilogram, serta harga total. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara pelanggan dengan transaksi. Hubungan antara pelanggan dan transaksi yaitu hubungan antara pelanggan dengan transaksi yaitu pelanggan membayar transaksi, dan relasi antar keduanya yaitu one to one, yang artinya satu pelanggan hanya membayar satu transaksi, atau sebaliknya satu transaksi hanya akan dibayarkan oleh satu pelanggan. Kemudian yang keempat, hubungan antara cucian dengan transaksi. Hubungan antara keduanya yaitu cucian menghasilkan suatu transaksi. Relasi antar keduanya yaitu one to one, yang berarti satu cucian hanya akan memuat satu transaksi, atau sebaliknya yaitu satu transaksi hanya akan memuat satu proses cucian. Pada entitas transaksi terdapat beberapa atribut yang menyertainya. Yang pertama ada nama barang, ID barang, nama pelanggan, nama pegawai, berat cucian, jenis laundry, nomor telepon pelanggan, alamat pelanggan, tanggal masuk, tanggal selesai,
harga per kilogram, serta harga total. Demikian RD pada sistem informasi laundry. Dan demikian pula laporan progres akhir proyek database dari kelompok A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.